Karena Wahabi ini memiliki konsep trilogi tauhid. Konsep tauhid dibagi menjadi tiga. Tauhid yang pertama adalah tauhidur rububiyah. Tauhid yang kedua adalah tauhid al-uluhiyah. Sedangkan tauhid yang ketiga adalah tauhid al-asma wa sifat. Pembagian tauhid menjadi tiga ini cari di dalam Quran tidak akan ketemu, cari di dalam hadis juga tidak akan ketemu. Dan ini ulama-ulama Ahlussunnah sepakat kesesatan Wahabi yang mutlak harus kita tolak. Salah satu adalah membagi tauhid menjadi tiga. Loh, kenapa begitu Gus? Iya, karena dengan dia membagi tauhid menjadi tiga, maka dia keberauya kebenaran dan keberauya kesesatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, dukung channel ini dengan like, share, dan subscribe agar dapat menerima notifikasi setiap kali ada video terbaru yang kami upload. Untuk yang sudah subscribe, kami ucapkan jazakumullahu khairan kasiran. Seorang Gus menyatakan tentang kesesatan trilogi Tauhid Wahabi. Wahabi memiliki konsep trilogi Tauhid yang membagi Tauhid menjadi tiga bagian. Yang pertama adalah Tauhidur Rububiyah, yang kedua adalah Tauhid Al-Uluhiyah, dan yang ketiga adalah Tauhid Al-Asma wa Sifat. Menurut beliau, pembagian Tauhid menjadi tiga ini tidak akan ditemukan dalam Quran maupun hadis. Ulama-ulama Aswaja sepakat bahwa konsep ini adalah kesesatan mutlak yang harus ditolak. Itu adalah syubhat yang selalu digaungkan untuk menolak pembagian Tauhid. Pada video yang kita bagikan kali ini, kita dengarkan respon dari Dai Muhammadiyah tentang pembagian Tauhid ini. Kita simak videonya sampai selesai. Baik, ini sebenarnya pertanyaan yang sensitif. Yang pertama tadi tentang pembagian Tauhid menjadi tiga. Dalilnya apa? Saya mau tanya balik. Apakah ada dalil rukun sholat 13? Ada enggak? Tidak ada. Tapi dirinci oleh para ulama. Rukun sholat menjadi 13. Nah, ulama yang merinci. Dalilnya ada dalil berdiri, ada dalil ruku, ada dalil sujud, ada dalil al-fatihah, ada dalil duduk di antara dua sujud, ada dalil iftiros. Lalu kemudian dipisah-pisah, disatukan. Oh, rukun sholat 13. Tapi pernahkah Nabi mengatakan rukun sholat 13? Tidak pernah. Kemudian lagi, contoh syarat wajib sholat. Nabi pernah mengatakan tidak? Syarat wajib sholat ada 5 misalnya. Tidak ada. Tapi dalilnya ada. Nah, lalu ulama kemudian dikumpulkan. Oh, ada 5. 1. Muslim. 2. Berakal. Dalil muslimnya ada. Dalil berakalnya ada. Nah, tidak perlu kita rinci karena ini tanya jawab. Nah, kalau dirinci pengajian meneh mengko. Nah, yang ketiga, apa misalnya? Sudah masuk waktu sholat. Kemudian apa lagi? Ya. Baik, 1 muslim, 2 berakal, 3 balik, 4 suci dari haid dan nifas, 5 sudah masuk waktunya. Nah, ini siapa yang misah-misah ini? Yang dikumpulkan jadi satu? Ulama. Nabi sudah menjelaskan. Nah, sama juga dengan Tauhid Uluhiyah, Tauhid Rububiyah, Tauhid Asma wa Sifat. Itu jenengan tidak usah jauh-jauh cari dalil. Di surat An-Nas saja ada. Qul a'udzu birabbin nas rububiyah. Malikin nas asma wa sifat. Ilahin nas uluhiyah. Nah, itu surat An-Nas sudah ketemu. Nah, nanti di surat yang lain jumlahnya sangat banyak. Karena memang kita butuh untuk mendapatkan penjelasan yang komplit. Berapa banyak orang yang mengatakan Rabbunallah, Tuhan kami adalah Allah, tetapi mereka memuja selain Allah, masih ngasih sesaji pohon besar,
Tapi kalau ditanya Rabbunallah, Rabbi Allah, Tuhanku Allah, tapi uluhiyahnya bermasalah. Kenapa? Karena memberikan sesaji kepada pohon besar. Mau menikah lewat jembatan, ngasih sesaji ke jembatan dengan melepas seekor ayam. Ini uluhiyahnya bermasalah. Maka disinilah perlu kita pahami bahwa rububiyahnya harus benar, uluhiyahnya harus mentauhidkan Allah, asma wa sifatnya juga harus benar. Kenapa asma wa sifat harus benar? Jangan sampai ketika kita mendengar nama dan sifat Allah, kita tidak melakukan pemahaman yang salah, tidak ilhad. Karena ada orang yang memahami asma wa sifat itu ilhad, ditakwil, diserupakan dengan makhluk misalnya, atau juga dipahami dengan logika. Maka cukup ketika kita memahami asma wa sifat, tentang nama dan sifat Allah, itu kita imani meskipun logika kita tidak nyampai, kita imani. Dan kita diperintahkan berdoa dengan asma Allah, silahkan berdoa. Walillahil asmaul husna fad'uhu biha. Dan Allah punya nama-nama yang baik, maka berdoalah kepada Allah. Ketika Allah Subhanahu wa taala menjelaskan di dalam Al-Qur'an tentang sifatnya, maka sifat-sifat itu baik masuk di akal atau tidak kita terima. Inilah bentuk mentauhidkan Allah dalam asma wa sifat. Serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tetapkan sebagaimana yang Allah tetapkan sesuai dengan maknanya. Tidak perlu kemudian ditafsirkan, ditakwilkan. Sehingga kita perlu ketika ada nama-nama Allah, ada sifat-sifat Allah, sudah kita terima apa yang ada dalam Al-Quran, kita terima apa yang ada dalam hadis Nabi. Sehingga dalilnya apa tentang tauhid tadi? Banyak di dalam Al-Quran. Kalau kesulitan mencari, kalau hafal surat An-Nas sudah jelas. Qul a'udzu bi rabbin nas. Rabbin nas, rububiyah. Malikin nas, Malik itu salah satu nama dan sifat Allah. Ilahin nas, uluhiyah, sudah ketemu. Jadi tidak usah nyari jauh-jauh di surat yang lain. Itu sudah jelas. Adapun para ulama kemudian menamainya rububiyah, uluhiyah, asma wa sifat, itu istiqra, dianalisa, dirinci agar kita mudah memahami. Contoh lagi misalnya, di dalam agama kita ada namanya sholat tahiyatul masjid. Nabi tidak pernah mengatakan shollu tahiyatul masjid, sholatlah kalian tahiyatul masjid. Tidak pernah. Tetapi Nabi mengatakan idza dakhala ahadukumul masjida fala yajlis hatta yusalliya rak'atain. Kalau kamu masuk masjid, jangan duduk sampai sholat 2 rakaat. Nah, kalau kita harus mengatakan ke orang sholatlah sebelum duduk sholat 2 rakaat, nah, maka ini susah dimengerti oleh orang awam. Lalu kemudian para ulama ngasih nama tahiyatul masjid. Tetapi intinya sholat sebelum duduk. Intinya sholat sebelum duduk. Ya, apapun sholatnya, intinya sholat sebelum duduk. Baik, jadi itu namanya istiqra. Dalilnya sudah jelas ya. Wallahu a'lam bishawab. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Ustadz Mujiman Hafizahullah menjelaskan tentang pembagian tauhid menjadi 3. Tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah, dan tauhid asma wa sifat. Pembagian ini dilakukan oleh para ulama untuk memudahkan pemahaman. Meskipun tidak ada dalil langsung dari Nabi Muhammad yang menyebutkan bahwa tauhid dibagi menjadi 3, sebagaimana tidak ada dalil yang menyebutkan rukun salat ada 13. Para ulama mengumpulkan dan menyusun dalil-dalil yang ada untuk memudahkan umat. Contohnya dalam Al-Quran, seperti dalam surah An-Nas, terdapat Malikin Nas, nama dan sifat Allah, dan Ilahin Nas, uluhiyah. Para ulama melakukan analisis dan penyusunan, istiqra, untuk memudahkan pemahaman umat. Ini sama seperti pembagian rukun salat dan syarat wajib salat yang tidak disebutkan secara eksplisit oleh Nabi Muhammad SAW, namun disimpulkan dari berbagai dalil yang ada.
Pentingnya pemahaman yang benar tentang tauhid diilustrasikan dengan banyaknya orang yang mengakui Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai Tuhan mereka, tetapi masih melakukan praktik yang bertentangan dengan tauhid, seperti memberikan sesaji kepada benda atau tempat tertentu. Oleh karena itu, pemahaman yang benar tentang nama dan sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat penting agar tidak terjadi kesalahpahaman atau penyerupaan dengan makhluk. Ustadz Mujiman Hafizahullah menekankan bahwa pembagian tauhid ini berdasarkan pada dalil-dalil dari Al-Quran dan hadis yang dirinci oleh para ulama untuk memudahkan pemahaman umat Islam. Semoga kita semua bisa mengambil hikmah. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu memberikan hidayah dan taufiknya kepada kita semua, agar selalu berada di jalan yang benar. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.